Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra bisa kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah. Masih di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Pemirsa, kalau memang kita berbicara tentang musim sekarang ini kayaknya masih apa ya, bisa dikatakan bukan pancaroba sih ya. Kalau panas itu apa ya Bu ya? Kalau panas itu ya tropis. Tropis. Cuaca yang panas banget. Nah, kalau cuaca yang panas banget kayak gini biasanya dalam tubuh itu membutuhkan yang namanya gizi seimbang. Nah, untuk episode kali ini kita lagi ngebahas tentang gizi seimbang. Di samping ngasih sudah ada Bu Rosi pemirsa ya. Kita kenalan terlebih dahulu lebih dalam. Kalau tadi udah tahu namanya, nanti kita tanyain di sini lagi ngapain. Halo Bu Rosi. Halo juga, selamat siang Mas Ganteng. Luar biasa ya. Kita ini kalau lihat yang muda-muda ganteng pintar. Tua. 45 ini. Bu Rosi berapa? Bisa seumuran ya. Bisa umuran ya. Bu Rosi, di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Jadi tadi ceritanya itu kan ternyata anak-anak. Ini kan sedang ada kegiatan Wali Kota Cup ya. Betul. Nah, jadi anak-anak sekolah dasar, anak SMP juga kalau nggak salah tadi sih, kita lagi mengikuti kegiatan sepak takraw. Takraw ya di Gor Citayu Kota Pekalongan ya. Tapi berarti ini Bu Rosi dari mana? Dari SD Kraton. SD Kraton Kidul. Oke, Bu Rosi. Kalau kita berbicara tentang gizi seimbang, Bu Rosi tahu nggak sih apa sih maksud dari gizi seimbang itu? Ya sebenarnya sih kalau menurut aku ya Mas ya, setiap orang hidup terutama anak-anak itu harus mempunyai gizi seimbang. Betul. Supaya perkembangan mereka untuk kegiatan, untuk berpikir apapun itu nanti bagus gitu loh. Nah gizi seimbang itu berarti kan makanan, asupan yang harus dikonsumsi, intinya begitu. Wah, pinter ya pemirsa ya, luar biasa. Kalau guru tuh kayak gitu ya pemirsa, pinter gitu, pinter nyontek. Jangan dikasih tahu. Iya. Biar aku kayaknya pinter beneran. Iya. Betul. Tapi nggak apa-apa Bu Rosi ya, karena nanti ada narasumber yang bakal menjelaskan secara detailnya gitu. Kalau tadi Aziz sudah bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang. Nah sekarang nih manfaatnya apa kalau menurut Bu Rosi? Kalau orang yang gizinya seimbang, paling tidak dia bisa memiliki stamina tubuh yang bagus. Kalau bagi anak-anak otomatis untuk menunjang kemampuan otaknya dan berpikir. Karena anak-anak untuk sekolah, untuk untuk mengikuti semua pelajaran, bisa untuk menerima pelajaran dengan baik, bisa mengingat semua pelajaran yang diberikan itu. Itu penting ya Bu Rosi ya. Dengan gizi yang bagus, kemudian dengan suplemen, asupan yang dibutuhkan memenuhi sesuai, gitu ya. Otomatis itu bisa membuat anak itu menjadi cerdas. Luar biasa. Bisa tepuk tangan semuanya. Prok. Oke ya, tapi Bu Rosi penasaran nggak sih sebenarnya deskripsi ataupun definisi dari gizi seimbang itu yang detail seperti apa dari narasumbernya? Penasaran? Pengen banget. Dengar kan? Penting kan? Kayak kita sendiri tuh kadang kan juga tahu sih yang namanya gizi seimbang itu yang harus kita butuhkan, tapi kan secara detailnya kita nggak paham. Apalagi mungkin takarannya, mungkin harusnya apa saja gitu loh. Ya udah, kita langsung aja lihat ke kamera sana bareng-bareng. Nanti kita bilang check it out bersama ya. 3, 2, 1, check it out. Gizi seimbang adalah makanan atau pangan, susunan pangan yang dikonsumsi setiap hari, yang pada intinya terkandung adalah zat gizi, terdiri dari zat gizi dengan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing tubuh. Jadi kebutuhan antara manusia itu beda-beda kebutuhannya, disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan setiap kebutuhan itu harus terpenuhi dengan memperhatikan keanekaragaman pangannya dan aktivitas fisik, kebersihan perilaku hidup bersih, dan tetap untuk memantau berat badan secara teratur sesuai keinginan kita, tujuan kita mencapai pola hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Seringnya kita mengkonsumsi makanan yang siap saji dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Seringnya kita mengabaikan apa yang seharusnya kita konsumsi setiap hari.
kadang berlebih, bahkan untuk kita sendiri merasa tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, kebutuhan gizi harus diperhatikan setiap harinya, dari kebutuhan makanan pokok. Makanan pokok sendiri terbagi dari berbagai bahan makanan. Contohnya dari nasi, singkong, ubi, jagung, mie, dan sebagainya. Itu untuk sumber karbohidrat. Di antaranya juga ada protein. Protein itu ada dua macam, protein nabati dan protein hewani. Kalau untuk protein nabati, biasanya kita mengkonsumsi tempe, tahu, kacang-kacangan, itu dari protein nabati. Untuk protein hewani, kita mengkonsumsi ikan, daging ayam, daging sapi, susu, keju. Itu semua adalah contoh-contoh dari protein hewani. Untuk kandungan gizinya diutamakan adalah dari protein hewani. Kenapa? Protein hewani itu untuk usia remaja itu untuk mencegah anemia gizi besi. Anemia gizi besi itu biasanya tanda-tandanya terjadi pada remaja, sering lelah, letih, lesu yang kita kenal dengan 5L, mata berkunang-kunang, pucat, dan lemah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, patut kita perhatikan konsumsi untuk remaja. Juga dianjurkan minum tablet tambah darah secara rutin, paling tidak 1 minggu 1 kapsul setiap minggunya. Biasanya di Puskesmas Medono ada kegiatan minum tablet tambah darah bersama di sekolah-sekolah wilayah Puskesmas. Diharapkan dari kegiatan itu agar remaja putri di lingkungan Puskesmas, khususnya pada umumnya lingkungan remaja putri lingkungan Kota Pekalongan, terhindar dari anemia gizi besi, karena dapat menyebabkan anemi, dapat menyebabkan konsentrasi belajar berkurang, menyebabkan nilai untuk belajar menjadi turun, aktivitas menjadi menurun, remaja tidak ceria, dan masalah gizi yang lainnya. Selain itu, kita juga harus mengkonsumsi banyak sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu macam sekali. Macam-macam bentuknya, contohnya kangkung, bayam, wortel, dan sebagainya. Karena di sayuran terutama yang warna hijau itu banyak sekali mengandung zat besi. Seperti kangkung, bayam itu wajib dikonsumsi oleh remaja putri. Selain sayuran, kita juga harus mengkonsumsi cukup buah-buahan. Buah-buahan yang pada umumnya kita temui di masyarakat. Contohnya melon, jeruk yang kita temui setiap hari, yang gampang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, diharapkan untuk remaja putri banyaklah mengkonsumsi sayuran, buah, protein hewani untuk menghindari terjadinya anemia gizi besi. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah wawancara gitu kan ya,
Bu Rosi yang mampir menghantar teman-teman Wali Kota Cup di Gojetayu Main Kebatik TV. Kita kasih informasi ataupun pertanyaan tentang gizi seimbang yang sedang kita bahas. Nah, sekarang sudah ada Pak Ridwan nih pemirsa ya, pangeran ganteng Batik TV yang disukai sama para admin ya. Pak Ridwan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Luar biasa. Ini ganggu waktunya nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Lama atau sedikit gitu. Pak Ridwannya ketar-ketir pemirsa. Oke Pak Ridwan, hari ini kita lagi ngebahas tentang gizi seimbang gitu. Kalau tadi Aziz sudah menanyakan tentang apa sih sebenarnya dimaksud dengan gizi seimbang. Tapi kalau sama Pak Ridwan, coba Pak Ridwan bisa sebutkan nggak 4 prinsip gizi seimbang itu menurut Pak Ridwan apa aja? Itu ada konsumsi aneka ragam pangan, terus menerapkan pola hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, satunya lagi memantau berat badan. Mantan yang selingkuh. Oh, aduh. Memantau berat badan ya. secara teratur. Betul. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ada ya 4 prinsip gizi seimbang itu tadi yang sudah disampaikan sama Pak Ridwan. Menurut Pak Ridwan, aktivitas fisik untuk bisa menuju ya penerapan dalam pola hidup ataupun gizi seimbang apa aja Pak Ridwan? Olahraga lah Mas, kayak olahraga jalan jelas kaki, ya, lari jalan pagi, berenang, sepeda, Zumba, pokoknya yang bisa menggerakkan tubuh kita itu bisa dilakukan gitu ya, agar ada kegiatan fisik. Pak Ridwan, terima kasih banyak tentunya. Tapi Pak Ridwan penasaran nggak sih sebetulnya penjelasan dari ahlinya secara detail bagaimana sih tentunya kita untuk bisa menerapkan gaya hidup seimbang ataupun pola hidup yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran? Penasaran. Kita lihat ke kamera sini bareng-bareng, nanti kita bilang check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Gizi seimbang itu manfaatnya sangat besar sekali untuk kita semua, yaitu menjaga kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita menjadi lebih kuat, daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita menjadi lebih tahan dari berbagai macam penyakit. Perlu kita jaga kekebalan tubuh itu dari menu makanan setiap hari yang kita konsumsi. Selain itu, manfaat dari gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan energi setiap hari. Energi yang kita butuhkan setiap hari itu untuk melakukan aktivitas fisik, aktivitas di mana kita melakukan pekerjaan setiap hari dengan rasa tanggung jawab, dengan dengan niat dan tulus, sehingga energi yang kita dapatkan dari makanan bisa untuk melakukan aktivitas. Selain itu, manfaat dari gizi seimbang itu bisa untuk mencegah berbagai macam penyakit. Seperti kita ketahui semua bahwa sekarang zamannya penyakit sudah berbagai macam penyakit, ya. Oleh karena itu kita harus konsumsi gizi seimbang. Jadi yang harus kita ketahui, yang patut kita ketahui ada 4 prinsip gizi seimbang. 4 prinsip gizi seimbang tersebut, yang pertama adalah konsumsi aneka ragam pangan. Tadi sudah saya jelaskan, jangan konsumsi hanya satu karena kita senangnya ini ya udah satu jenis saja, satu jenis makanan saja. Padahal kita temui di masyarakat banyak sekali jenis-jenis makanan, jenis-jenis pangan, bahan makanan yang ada di pasar yang kita bisa olah, yang kita bisa temui untuk dijadikan makanan atau pangan yang bisa kita konsumsi setiap hari. Prinsip yang kedua yaitu menerapkan pola hidup bersih. Nah, ini pola hidup bersih. Paling tidak kita usahakan untuk cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Tujuannya untuk menghindari bakteri, virus yang dapat menyebabkan bermacam penyakit pada tubuh kita. Oleh karena itu, biasakan setiap kita
bekerja, setiap kita beraktivitas, setiap kita megang sesuatu, mau makan atau setelah makan, usahakan untuk cuci tangan menggunakan sabun, ya. Terus melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik untuk kita kan aktivitas fisiknya setiap hari paling tidak untuk jalan pagi, lari pagi, kegiatan yang bisa mengeluarkan energi, berkeringat, ya kita bisa untuk melakukan aktivitas fisik pekerjaan kita setiap hari. Karena tadi anemia gizi besi, lantas kita malas-malasan untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan setiap harinya. Untuk melakukan aktivitas fisik perlu energi, jadi prinsip dari gizi seimbang ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan satu dengan yang lain. Terus yang selanjutnya memantau berat badan secara teratur. Secara teratur ini kita pantau berat badan kita dari kita lakukan aktivitas fisik tadi, biar tidak obesitas, tidak berlebih dan tidak berat badan yang berlebih. Kita melakukan cek berat badan secara teratur. Untuk pola hidup bersih, paling tidak kita membiasakan untuk menjaga kebersihan dari diri dan lingkungan. Misalnya membuang sampah nih pada tempatnya. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan, juga menjaga kebersihan alat makan yang kita pakai setiap hari. Sebelum kita menggunakan alat makan yang kita pakai, usahakan walaupun kita sudah cuci bersih, kita tidak tahu masih ada debu atau virus yang menempel di alat makan yang kita biasa gunakan. Sebelum kita gunakan, kita cuci kembali dengan air dan sabun. Selanjutnya adalah cuci tangan dan sebelum dan setelah makan. Nah, ini yang paling penting adalah menjaga atau mandi teratur, paling minimal 2 kali sehari. Mandi tidak hanya mandi siram tok, tapi menggunakan sabun, dibersihkan semua anggota tubuh kita agar benar-benar bersih. Minimal dilakukan sehari itu 2 kali, gosok gigi, menggunakan pasta gigi yang kita gunakan setiap hari agar terhindar dari berbagai macam kuman penyakit. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, wani piro. Kan begini juga ada. Iya bener, setakai wanta putih. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi masih di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Nah, Aziz sekarang mampir di GOR nih, karena masih ada program Wali Kota Cup cabur dari sepak takraw. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan Kelurahan Yosorejo. Ini mama apa tadi? Mama Linca. Luar biasa. Oh iya dah, kita kenalan terlebih dahulu. Ini Bunda siapa? Bunda Rai, namanya Pekerena. Bunda Ida Hartini. Bunda Ida Hartini biasa dipanggil Cinta ya. Cinta ya. Oke, Bunda apa? Bunda Ida. Bunda Ida. Kalau boleh tahu di sini berarti mau main ya? Ya. Tapi ini udah main belum Bunda? Loh, sudah tadi. Sudah tadi. Nanti ya. Masuk babak selanjutnya semifinal. Wes, keren. Tepuk tangan kali ya. Oh. Semifinal. Tapi kalau mamanya ikutan kayak gini ada latihannya nggak sih Bunda Ida? Ada. Tapi ini persiapan belum matang, baru kemarin 3 kliwir main. Kali ini tapi Aziz lagi ngomongin tentang apa ya namanya yang dimaksud dengan gizi seimbang. Pernah dengar nggak Bunda Ida gizi seimbang?
Pernah. Apa menurut Bu Ida? Gizi seimbang itu menu yang memenuhi masyarakat Indonesia Enggak. agar merdeka selama-lamanya. Merdeka. Tapi kalau maunya Bunda Ida sendiri nih, pasti di rumah ada putra-putri dong? Ada. Ya, gimana kalau untuk mengkonsumsi makanan, apakah sudah memenuhi gizi seimbang? Apa di rumah dikasih ada keripik, sayur, terus? ada sayur, Aha. ada lauk juga. Lauknya apa biasanya Bunda? Lauknya sukanya ikan laut. Ikan laut. Sama tempe goreng udah. Emang boleh seudo itu? Boleh, tempe boleh. Kalau Bunda Ida? Ya. Kalau Bunda Ida? Suka juga. Tik ataupun tips and triknya untuk biar suka gimana Bu Ida? Dibikin kayak puding, bisa. Apa tuh yang puding. puding? Sayurnya atau buahnya? Buahnya dibikin puding. Oke, kalau sayur? Kalau sayur dibikin kayak apa ya? Kayak bikin kayak nugget. Oh iya, pinter ya Bu Ida. Iya. Terus. Kayak itu apalagi kayak Apalagi? sosis tapi dibikin isinya sayuran. Dimsum mungkin kali ya. Ini dimsum, ini ada wortel, ada kentang juga bisa. Oke, luar biasa. Tapi Bu Ida penasaran nggak penjelasan dari ahlinya? Nanti bagaimana sih tips and trick untuk bisa menerapkan pola hidup gizi seimbang ataupun pola hidup untuk mengkonsumsi gizi seimbang? Penasaran? Ya, Kita penasaran. lihat ke kamera sana bareng-bareng, nanti kita bilang check it out, oke? Ya. 3, 2, 1, Check it out. Masalah gizi yang terjadi di Kota Pekalongan karena akibat gizi yang tidak seimbang, kita konsumsi berlebih. Kalau kita mengkonsumsi gizi makanan yang secara berlebih, itu masalah gizi yang akan timbul adalah biasanya satu, obesitas, kegemukan. Selain obesitas atau kegemukan, masalah gizi karena kita konsumsi gizi yang tidak seimbang atau berlebih, hipertensi atau darah tinggi. Terus selanjutnya untuk makanan masalah gizi selanjutnya karena kita konsumsi makanan yang secara berlebihan, yaitu DM atau diabetes mellitus. Nah, ini angka kesakitan untuk diabetes mellitus di Kota Pekalongan juga tinggi karena tidak memperhatikan asupan makan. Itu adalah masalah gizi bila konsumsi gizi yang berlebihan. Lantas bagaimana kalau masalah gizi dengan konsumsi gizi yang kurang? Nah, ini masih banyak. Kalau masalah gizi yang kurang biasanya satu yaitu stunting. Stunting masih banyak sekali di Kota Pekalongan, apalagi tahun ini tahun 2024 angka stunting naik dari 23% menjadi 28%, sekitar naik 5%. Karena kenapa? Karena itu pola asuh yang salah. Pada waktu hamil, ibu jarang memeriksakan kandungan, kurangnya pendidikan, pengetahuan tentang gizi seimbang. Oleh karena itu banyak sekali, terutama untuk balita, ini mengalami stunting. Selain stunting, untuk remajanya adalah anemia gizi besi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa anemia gizi besi itu karena kurangnya remaja mengkonsumsi zat makanan terutama yang mengandung zat besi. Terus selain stunting, selain anemia gizi besi, kita juga temui masalah gizi di ibu hamil, yaitu kurang energi kronis atau ibu hamil dengan masalah gizi lila atau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5. Itu dinamakan atau ibu hamil kurus. Kenapa kok ibu hamil harus diperhatikan lilanya? Karena untuk ibu hamil dengan lila yang kurus atau kurang dari normal, asupan yang dikonsumsi ibu sampai ke janin atau calon bayi
itu sampai ke janinnya mengalami keterlambatan, lambat, beda dengan ibu hamil yang sehat. Sampai ke konsumsinya ke janin itu lambat, lama-kelamaan kalau tidak kita perhatikan, ibu juga akan mengalami kegagalan pertumbuhan pada calon bayi. Kalau kita perhatikan kelihatannya sepele, tapi alangkah bagusnya kita memperhatikan ibu hamil yang ada di sekitar kita, terutama yang ada di Kota Pekalongan, untuk dimotivasi, untuk diajak supaya untuk periksa ke tenaga kesehatan terdekat, supaya paling tidak membiasakan untuk periksa minimal 4 kali selama kehamilan, untuk periksa ke bidan atau ke tenaga kesehatan. Ada 10 pesan gizi seimbang. 10 pesan gizi seimbang yang harus kita ketahui, yang penting kita ketahui. Yang pertama adalah biasakan konsumsi makanan pokok yang beraneka ragam. Yang kedua, batasi konsumsi manis, asin dan berlemak. Terus 10 pesan gizi seimbang yang ketiga adalah biasakan aktivitas fisik, melakukan aktivitas fisik untuk memantau berat badan secara teratur untuk menghindari berbagai macam penyakit. Yang keempat yaitu biasakan untuk mengkonsumsi protein hewani. Terus yang kelima, cuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir. Pesan yang pesan yang keenam adalah biasakan untuk cukup minum air putih. Selain itu ada biasakan untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Biasakan untuk mengkonsumsi, untuk melihat label makanan kemasan. Nah, ini sebelum kita membeli, kalau kita akan membeli suatu produk, usahakan untuk melihat label. Terus yang terakhir adalah nikmati dan syukuri apa yang kita sudah terima, apa yang kita konsumsi setiap hari. Nah, karena dengan kita menikmati dan mensyukuri, insya Allah semua yang kita dapat, yang kita peroleh, kita akan merasa bersyukur, kita akan menerima apa yang sudah kita terima selama ini, menjadi manusia yang lebih baik.